Shalom Aleichem, Besem Adonai Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera bagi Anda semua di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach, atau yang dulu saya kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat bagi rekan-rekan, teman-teman, Bapak Ibu Saudara. Di tahun yang baru ini kembali kita berjumpa lagi, tanggal yang pertama di tahun 2022. Sungguh luar biasa, satu percepatan waktu untuk kemuliaan nama Tuhan semesta alam. Kembali saya akan membawakan satu buah renungan singkat, yaitu di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-126, yaitu di dalam kitab Tehillim pasal 126 dengan judul perikopnya pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Haleluya. Tetapi sebelum itu Bapak Ibu Saudara, kita mau berdoa terlebih dahulu buat kemuliaan nama Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Yahushua, hamba-Mu berdoa kiranya Tuhan, pencerahan demi pencerahan di tahun yang baru ini ada atas setiap kami buat kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Baru ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kidesanu bemit spotap fenatan lanu et dere hayesua fehade farim selhak hai olam. Diberkatilah Engkau ya Yahweh Tuhan kami, Raja semesta alam, yang telah menguduskan kami dengan firman-Nya dan yang memberikan kepada setiap kami jalan keselamatan dan perkataan firman kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa. Mari berfirman, sebab setiap kami hamba-Mu ini mendengar. Berfirmanlah Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Yahushua, Aba Yahweh yang menyelamatkan. Kami berdoa bersyukur, berterima kasih. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Kembali saya akan bacakan satu renungan singkat ini Bapak Ibu Saudara, buat kita semua di awal tahun baru ini. Kiranya kita memiliki semangat yang baru untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara di dalam kitab Mazmur pasal 126, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-6. Syukur karena pembebasan. Haleluya. Ayat yang pertama, nyanyian pendakian. Ketika Yahweh memulihkan Sion, kita menjadi seperti pemimpi. Maka mulut kami penuh dengan tawa dan lidah kami dengan sorak-sorai. Lalu mereka berkata di antara bangsa-bangsa, Yahweh melakukan perkara-perkara besar bersama orang-orang ini. Yahweh melakukan perkara-perkara besar bersama kita, kita bersuka cita. Ayat yang keempat, pulihkanlah kami ya Yahweh seperti aliran sungai di Negeb. Siapa menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Sesungguhnya siapa yang berjalan dan menangis sambil membawa sekantong benih untuk ditabur akan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Haleluya, haleluya. Ini adalah perikop yang sudah Bapak Ibu Saudara dan saya baca dan renungkan. Tetapi kesempatan kali ini saya akan kembali merenungkannya, mengajak rekan-rekan, teman-teman, Bapak Ibu Saudara dan saya kembali merenungkan firman Tuhan di awal tahun baru ini. Haleluya. Saya akan kasih tema Bapak Ibu Saudara, adalah temanya adalah tetap menabur di masa sulit. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di awal tahun baru ini Bapak Ibu Saudara, biarlah setiap kita senantiasa mengikut sertakan Tuhan di dalam menjalani hari-hari ini, di mana kita mengalami masa-masa yang tidak enak Bapak Ibu Saudara, masa-masa yang sulit. Pandemi belum lagi usai, pekerjaan-pekerjaan semakin sulit, perekonomian semakin sulit. Tetapi satu yang tetap kita percaya Bapak Ibu Saudara, bahwa kerajaan Elohim yang Bapak Ibu Saudara sembah dan saya sembah, itu adalah kerajaan yang tidak pernah tergoncangkan. Haleluya. Maka di dalam tema tetap menabur di masa sulit ini, biarlah firman ini dapat menginspirasi setiap kita Bapak Ibu Saudara. Saya akan bacakan kembali buat Bapak Ibu Saudara. Dikatakan di sini, ayat yang pertama, nyanyian pendakian. Ketika Yahweh memulihkan Sion, kita menjadi seorang pemimpi. Ayat yang kedua saya akan kembali baca. Maka mulut kami penuh dengan tawa dan lidah kami dengan sorak-sorai. Lalu mereka berkata di antara bangsa-bangsa, Yahweh melakukan perkara-perkara besar bersama orang-orang ini. Bapak Ibu Saudara, banyak orang hari-hari ini semakin takut di dalam menghadapi hari-hari yang sulit diprediksi, hari-hari yang sulit untuk kita berjalan maju Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara dan saya, justru di masa-masa sulit ini Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berhenti Bapak Ibu Saudara menabur. Jangan pernah berhenti Bapak Ibu Saudara melakukan sesuatu yang baik. Karena ada saatnya firman Tuhan katakan, ketika Bapak Ibu Saudara dan saya tidak menjadi lemah, tidak menjadi lelah, maka kita Bapak Ibu Saudara akan ikut memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya.
Poin yang pertama dalam perikop ini Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita dapat bertahan di masa sulit. Bagaimana kita dapat bertahan dan menghadapi hari-hari yang serba sukar ini. Karena firman Tuhan katakan bahwa menjelang hari-hari terakhir akan ada masa-masa yang sulit, akan ada masa-masa yang sukar. Percaya Bapak Ibu Saudara dan saya dipersiapkan untuk masa-masa itu. Bapak Ibu Saudara akan ditampilkan sebagai orang-orang yang sanggup bertahan di masa-masa itu. Karena Bapak Ibu Saudara dan saya adalah seperti sebuah bangunan yang dipondasikan di atas sebuah batu karang yang teguh. Dikatakan ketika angin melanda, banjir melanda, bahwa bangunan itu tetap ada Bapak Ibu Saudara. Orang yang mendengar serta melakukan kebenaran firman Tuhan, dia diumpamakan dengan orang bijaksana yang mendirikan, mempondasikan bangunannya di atas batu karang. Siapa itu batu karang? Dia adalah Yeshua HaMashiach. Dia dasar yang kuat, dasar yang teguh untuk kemuliaan namanya. Haleluya. Poin yang pertama dalam perikop ini Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat bagaimana setiap kita dapat bertahan menghadapi masa-masa sulit hari-hari ini. Poin yang pertama di dalam perikop ini, itu saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Ayatnya yang ketiga. Yahweh melakukan perkara-perkara besar bersama kita, kita bersuka cita. Poin yang pertama, untuk kita sanggup dan dimampukan menghadapi hari-hari yang serba sulit dan hari-hari yang serba sukar ini, Bapak Ibu Saudara perlu bermitra bersama-sama dengan Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara dan saya adalah mitra-mitra HaMashiach untuk kemuliaan namanya. Pentingnya Bapak Ibu Saudara, kita bermitra, kita bekerja sama bersama dengan Roh Kudus, maka Dia akan memampukan setiap kita hari-hari ini. Karena ayat yang ketiga tadi dikatakan bahwa Yahweh melakukan perkara-perkara yang besar bersama kita, kita bersuka cita. Kita memiliki perkara-perkara yang besar Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya dapat dipercaya perkara-perkara yang besar? Firman Tuhan katakan bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya harus setia dalam perkara-perkara kecil, harus setia dalam tanggung jawab yang kecil. Maka ketika itu telah lulus uji, maka Bapak Ibu Saudara dan saya akan diberikan perkara dalam tanggung jawab yang lebih besar buat kemuliaan nama Tuhan semesta alam. Di sini dikatakan apa untungnya ketika Bapak Ibu Saudara dan saya bermitra bersama-sama dengan HaMashiach atau bermitra dengan Tuhan. Dikatakan bahwa Dia memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kalau Bapak Ibu Saudara mendengar hari-hari ini, tidak sedikit ada banyak perusahaan-perusahaan yang mulai goncang di hari-hari ini. Pandemi belum lagi usai Bapak Ibu Saudara. Bencana-bencana alam selalu ada untuk segala sesuatu di hari-hari ini. Tetapi percaya Bapak Ibu Saudara, dikatakan ayat yang ketiga, keuntungan kita bermitra bersama dengan Tuhan, bahwa Dia punya proyek-proyek yang besar. Kalau Bapak Ibu Saudara menggabungkan diri dan mempercayakan diri totalitas kepada Tuhan, maka kita menjadi para pengerja-pengerjanya. Karena firman Tuhan katakan bahwa tuaian memang banyak, tetapi pekerja itu sedikit. Mari Bapak Ibu Saudara dan saya itu menjadi Elia yang akan siap ditampilkan. Siapa itu Elia? Elia adalah orang-orang yang membawa orang kepada penyembahan yang benar Bapak Ibu Saudara, untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi poin yang pertama Bapak Ibu Saudara, untuk sanggup menghadapi masa-masa sulit, Bapak Ibu Saudara dan saya harus bermitra bersama dengan Tuhan. Itu poin yang pertama Bapak Ibu Saudara. Poin yang kedua Bapak Ibu Saudara, dikatakan Bapak Ibu Saudara harus tetap berdoa di masa-masa sulit ini. Ayat yang keempat, perhatikan. Pulihkanlah kami ya Yahweh seperti aliran sungai di Negeb. Bapak Ibu Saudara dan saya dan rekan-rekan memiliki Tuhan spesialis hal-hal yang mustahil. Dia bisa membuat air membual-bual di padang gurun. Dia adalah Elohim yang dapat membelah laut laut teberau sehingga menjadi jalan di tengahnya, menyelamatkan umat. Dia yang sanggup membuat dari bukit batu cadas itu mengeluarkan air. Sangat-sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dikatakan di sini, dikatakan ayat yang keempat, pentingnya Bapak Ibu Saudara di hari-hari ini itu dikatakan tetap berdoa, tetap membangun mesbah. Di sini dikatakan pulihkanlah kami ya Yahweh, ayat yang keempat. Seperti aliran sungai di Negeb. Pentingnya Bapak Ibu Saudara dan berdoa. Bahwa hari-hari ini Tuhan sedang mencari para pendoa-pendoa syafaat. Karena firman Tuhan katakan bahwa aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang membangun sebuah tembok agar suatu tempat itu tidak aku musnahkan. Dia Tuhan sedang mencari para pengerja-pengerjanya yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Maka Bapak Ibu Saudara, kita boleh bermitra bersama dengan Tuhan. Kemudian kita tetap berdoa. Kita tetap bekerja sama, berkolaborasi bersama dengan Roh Kudus. Karena di sini dikatakan Dia punya proyek yang besar. Dia punya perkara-perkara yang besar bersama dengan kita.
Kita akan dijadikan para pengerja-pengerjanya di hari-hari ini untuk kemuliaan nama Tuhan semesta alam. Haleluya. Kemudian ayat yang kelima dan yang keenam saya akan bacakan. Ini adalah poin yang ketiga dari perikop ini, Bapak Ibu Saudara. Siapa menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Sesungguhnya siapa yang berjalan dan menangis sambil membawa sekantong benih untuk ditabur, akan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Tetap menabur di masa sulit, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak orang hari-hari ini sedang dalam masa kesulitan. Ada banyak orang hari-hari ini dalam masa kesusahan. Mereka berhemat sehemat-hematnya. Tetapi pola dan sudut pandang Tuhan dikatakan kita harus tetap menabur, Bapak Ibu Saudara. Masih ingat Bapak Ibu Saudara bagaimana dikatakan Ishak? Ishak ini dikatakan waktu terjadi kelaparan di tanah Kanaan, dia kemudian mengungsi ke Gerar. Gerar ini, Bapak Ibu Saudara, daerah kekuasaannya Abimelek. Dia adalah seorang raja Filistin. Ketika dia mengungsi di sana, Bapak Ibu Saudara, dia tetap mengusahakan kota itu, Bapak Ibu Saudara. Ishak tetap menabur di sana, dan kitab suci mencatat ketika Ishak menabur, Tuhan memberkatinya pada masa-masa kelaparan, pada masa-masa paceklik, pada masa-masa kesulitan. Dikatakan Ishak tetap menabur dan Tuhan memberkatinya. Kitab suci mencatat bahwa taburan Ishak itu menghasilkan 100 kali lipat. Dan sampai dicatat di sana, Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa Ishak menjadi orang yang kaya, dan semakin kaya dan semakin kaya. Dia memiliki kambing domba dan lembu sapi yang begitu banyak. Dia mempunyai pelayan-pelayan wanita dan pelayan-pelayan laki-laki yang begitu banyak. Dia punya sesuatu yang untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, Bapak Ibu Saudara dan saya. Itulah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ishak tetap menabur, kendati pun itu berada di masa-masa yang sulit. Bapak Ibu Saudara juga pernah ingat bagaimana kisah Musa bersama dengan umat Tuhan yang berada di Mesir, di tanah Goshen. Mereka tetap menabur kendati pun mereka berada di tempat pengungsian di Mesir. Dan alhasil Tuhan senantiasa memberkati mereka dengan berlimpah-limpah dan berlipat-lipat. Artinya Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kendati pun di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang sukar, satu masa yang sulit diprediksi, tetapi Bapak Ibu Saudara percaya bersama dengan saya, kita akan cakap menanggung segala perkara bersama-sama dengan Tuhan. Tetap Bapak Ibu Saudara gabungkan diri Bapak Ibu Saudara bersama dengan Tuhan. Ikut kepada proyek-proyeknya Tuhan. Menjadi para pengerjanya Tuhan. Kemudian tetap berdoa, tetap pasang lutut, tetap bangun mesbah buat kemuliaan nama Tuhan. Sehingga dikatakan Bapak Ibu Saudara juga tetap menabur kendati pun di masa-masa sulit. Ada waktunya Bapak Ibu dan saya akan menuai jika tidak menjadi lemah. Haleluya Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Biar lewat renungan singkat kesempatan kali ini dapat menginspirasi Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita akan hidup berkemenangan, menghidup berkemenangan di tahun yang baru ini bersama-sama dengan Hamasia. Haleluya, haleluya. Kita akan berdoa Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan berdoa Tefilat Avenu, doa Bapa kami. Tefilat Avenu, Avenu seba samayim yit kadas meka. Tafo malhuteka ya seret soneka. Ka aser basamayim gamba aret. Et lehem hukenu ten lanu hayom. Umehalanu alhobotenu. Ka aser mahal nu gam anak nu lehebenu. Fe altefenu lideni sayon. Kim tekal senu minhara. Hilehka hamamlahka. Fe hagibura fe ati feret. Le olmi olamim. Bapa kami yang di surga, kuduslah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seperti di surga juga di atas bumi. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang menjadi bagian kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Besemha Adonai Yesua Hamasya Yahusua Hameforak Leolam Faed. Demi nama Tuhan kami Yesua Hamasya Yahusua, Dia yang terpuji kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin.